Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton channel YouTube Radio PRFM, salam biru para bobotoh. Terima kasih sudah menunggu kembali nih episode terbaru dalam program Kisah Persib yang selalu tayang di channel YouTube Radio PRFM. Bertemu lagi bersama saya Yusuf Ansori dan juga para pandit PRFM ya. Yeay! Mantap nih. Salam Persib. Persib ya, meskipun di pekan lalu kita sempat bersedih ya karena Persib harus mengalami kekalahan 2-1 dari Persijap Jepara, tapi mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya melawan PSIM Yogyakarta kita bisa kembali bangkit dan meraih kemenangan. Seperti judulnya adalah Clash of Champions ya, karena Persib adalah juara Liga 1 musim lalu dan juga PSIM Yogyakarta adalah juara Liga 2 di musim lalu. Namun sebelum kita ulas bagaimana prediksi pertandingan nanti, saya akan coba hadirkan terlebih dahulu ini beberapa komentar yang sudah Anda sampaikan di kolom komentarnya channel YouTube Radio PRFM. Ada Kang Agustian Pratama, ini Viking Bina Karya hadir, hatur nuhun ya Kang Agustian. Lalu juga ada Kang Dadang Suherman, ini dari Soreang selalu hadir. Kemudian ada Permana, salam dari Cimahi, Kang PRFM, sukses selalu, hatur nuhun ya. Siap, no. Kang Miftahudin Parongpong KBB hadir, lalu juga Kang Dendi Aceh Ujung Berung hadir. Persib mas sekarang tinggal chemistry aja Kang. Kang Asif Hidayat turun PRFM review yang sangat jujur. Kita puji kalau bagus, kalau nurun ya kita kritik untuk kebaikan Persib. Sarang meh enak di Lala Johanna teh tapisannya. Lalu ada dari Ina Risna, ini Teh Ina, komentarnya terlalu dini untuk menilai pemain anyar Persib. Saya percaya prosesnya Boyan Hodak meracik para pemain Persib ke depannya. Itu beberapa komentar yang sudah Anda sampaikan, hatur nuhun ya, di kolom komentarnya channel YouTube PRFM di episode lalu ketika kita membahas preview pertandingan melawan Persijap Jepara. Dan kali ini pertandingan Persib melawan PSIM itu akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu 24 Agustus pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum saya ke sana, seperti biasa ada Kang Pri, ada Kang Aris, ada Kang Kris ya sekarang menjadi Boboto Jogja. Boboto Jogja. baju Guys, sebelum kita ngobrol soal prediksi melawan PSIM, ini pertandingan akan sangat seru sekali karena Persib tentu saja mengincar kemenangan. Saya ingin coba tanyain dulu nih ke Kang Pri, Kang Aris, Kang Kris. Kemarin Persib menelan kekalahan pertama nih di Liga 1 melawan Persijap Jepara. Mungkin sedikit komentar soal permainan Persib kemarin dari Kang Aris dulu nih. Gimana Kang Aris? Sebagai yang menerkat skor 1-1 ya, dan saya sudah nyaris sebenarnya skor 1-1 dan akhirnya 2-1. Yang salah bukan hand-hand, tapi yang salah adalah permainan Persib. Yang salah adalah pola pengaturan awal dari Coach Bojan sih menurut saya. Jadi melihat pertandingan kemarin, saya kira alangkah tidak bijaknya ketika kita menyalahkan hand-hand secara full. Mungkin reaktif itu adalah dilakukan ketika melihat pola permainan Kakang di 45 menit pertama. Mungkin Coach Bojan juga merasa terkena kartu kuning, permainan tidak berkembang. Akhirnya Coach Bojan menggantikan dengan hand-hand yang sialnya hand-hand melakukan 2 kali blunder. 2 kali blunder dalam sisi positioning bola pertama dan bola kedua. Tapi saya kira itu adalah terbentuk karena akumulasi, Kang Ucup. Akumulasi diakibatkan tidak berjalannya lini tengah Persib. Terjadi akumulasi, Coach Bojan juga sudah merasa mentok, dia menggantikan beberapa permainan dan sesuai dengan prediksi saya di sebelumnya bahwa yang akan mengubah pola permainan adalah Adam Alis. Begitu Adam Alis main dan Marsilio agak geser ke kanan, dia mulai melakukan umpan-umpan. Jadi memang sudah dipastikan bahwa 70% DNA-nya William Marsilio itu adalah bukan AMF tapi RWF. Atau LWF, dia bukan AMF ataupun second striker. Jadi kekalahan kemarin adalah murni menurut saya tidak berkembangnya pola permainan Persib Bandung. Murni. Ada anekdot kemarin bahwa buat apa ball position yang penting bermain pragmatis. Kamari terjadi. 35% penguasaan bola Persijap dibandingkan 65% penguasaan Persib. Mending bermain seolah-olah anekdot itu menimpa kita sendiri gitu. Persijap bermain dengan 35% penguasaan bola tapi bisa menang. Artinya apa yang salah? Penguasaan bola tidak berjalan. Baik. Dari Kang Aris, tidak jalannya lini tengah menjadi penyebab Persib kalah. Kumaha Kang Pri apa setuju nih? Kalau saya sih justru saya senang ya dengan kekalahan Persib kemarin karena secara permainan kemarin Persib bisa dikatakan buruk ya menurut saya gitu ya. Betul kata Kang Aris. Jadi kita kan kemarin di podcast sebelumnya kita bahwa bermain pragmatis itu ternyata dilakukan oleh Persijap gitu ya. Dan ternyata Persib yang
dengan menguasai permainan tapi justru kalah gitu ya. Tapi justru dengan kekalahan ini kalau menurut saya sih saya cukup senang karena ini terjadi di awal musim. Bukan di pas menjelang finish itu lebih bahaya menurut saya. Betul. Jadi dengan kekalahan kemarin itu membuat seluruh pemain Persib baik itu pelatih atau pemain justru bisa belajar Kang Ucup dari kekalahan kemarin. Dan kita juga sebenarnya jangan menyalahkan terlalu banyak ke hand menurut saya karena hand pun sebenarnya di kompetisi kemarin itu jarang bermain sebenarnya. Jadi ketika misalnya hari ini bermain pertama di pertandingan away, ya dia dari segi posisi atau dari segi pola permainan karena kayaknya dia merasa belum ngeklop gitu sama tiga defender yang lain gitu. Belum panas ya kan? Belum panas gitu. Cuman ya jadi kita cukup senang lah. Berarti hand kalaupun misalnya dimainkan kita masih agak deg-degan nih kalau misalnya dimainkan gitu. Berarti harus ada perubahan. Apakah misalnya Putros yang diganti ke kanan, apakah Rezaldi yang main atau Zalnando yang bisa main gitu. Nah, terkait sisi penyerangan, kalau saya sih sebenarnya kemarin saya agak menyoroti Barros nih. Barros ternyata lebih bisa bermain di sayap atau di kanan atau di kiri yang bisa merubah istilahnya si Ramonnya itu yang di tengah, tapi si Barros yang bisa ngacak-ngacaknya justru dari sisi flank ya Pak? Ya dari sisi flank. Justru saya senang berarti ini ada beberapa opsi yang bisa digunakan atau dilakukan oleh Bojan selain Bergenio yang belum tune in, makanya digantikan. Jadi sebenarnya kemarin sih ketika Persib tertinggal 1-0, Persib cukup baik mainnya ketika pingin menggolkan pingin menyamakan kedudukan. Cuman ya memang itu sialnya ketika misalnya pas menit-menit terakhir itu kita nyerang, kita yang posisi sebelah kiri ketarik ke kanan dan hand yang telat naik gitu. Tapi secara keseluruhan sih menurut saya ini pelajarannya sangat penting, pelajaran sangat mahal juga gitu ya. Dan ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua lah, buat tim Persib sendiri. Oke, baik. Saya kalau ke Chris pengen nanya ini Chris, kalau tadi kan secara teknis permainan mah Kang Aris, Kang Pri udah menyampaikan start buruk Persib di awal musim ini mungkin sama seperti musim lalu dan 2 tahun sebelumnya. Kumaha Chris? Ya baik lagi sih, mungkin Bojan tuh di awal pertandingan lawan Persijap ya mungkin menerapkan don't change the winning team kali ya. Karena formasinya sama persis ya, nggak ada perubahan satupun gitu. Nah cuman yang mungkin Bojan lupa adalah bagaimana ketika formasi ini tidak berjalan, pemain-pemain penggantinya pun apakah sudah tune in atau belum di latihan gitu. Karena kita lihat, koreksi kalau saya salah ya, cuman setahu saya hand ini pas pramusim dan beberapa laga lalu tuh nampaknya belum pernah cukup padu dipasangkan dengan starting lineup yang ini gitu kan. Jadi dan bahkan Bojan pun bilang kan, jadi emang kita nggak bisa menyalahkan satu pemain gitu karena gol kedua Persib ini Bojan pun mengakui kalau itu gol yang bodoh gitu kan, secara kasar gitu ya. Cuman ya memang ini harus jadi pukulan telak sih, dan betul kata Kang Pri tadi gitu, kalau ini tuh sebuah kekalahan yang bagus lah karena terjadi di awal musim gitu dan dengan harapannya melucu, karena kalau ya kita realistis aja kita lihat rival-rival kita gitu. Terutama Persija Jakarta itu kan udah ngegas dari awal gitu kan. Itu juga jadi ya cambuk lah buat Persib kalau emang masih pengen hat-trick juara harus lebih padu lagi ke depannya. Dan terkadang memang kalau misalkan tim yang ngebret dari awal ya tanpa merasakan kekalahan sekali itu sok yang lain melempem jika nu atus-atusnya kan musim kemarin. Nah, hari Minggu nanti Persib akan kembali bertemu dengan tim promosi dan saat ini lawannya adalah juara Liga 2 musim lalu. Gimana prediksinya Kang Pri? Kalau menurut saya, kalau misalnya dari segi istilahnya struktur permainan atau statistik lah ya istilahnya, sebenarnya Persib masih lebih unggul lah dibandingin PSM gitu. Nah, cuman dari segi komposisi pemainnya, apakah berani Bojan Hojak tidak memainkan Kakang? Atau bisa memainkan Rezaldi di awal? Cuman permasalahan ini U23-nya siapa? Gitu. Ini yang agak sulit itu. Cuman Robi Darwis mungkin bisa dicoba. Nah, mungkin bisa Robi Darwis. Cuman Robi Darwis kan sekarang posisi Klok sama Lucho itu lagi
menurut saya sih udah mulai nyetel sebenarnya gitu. Cuman ya kita itu kesulitan itu kalau misalnya tim lawan itu bermain dengan pressing, high pressing. Itu yang dilakukan oleh Persijap, itu yang dilakukan oleh Madura ketika final. Ingat itu Persib itu kewalahan kalau misalnya melawan yang benar-benar pressing gitu. Nah, PSIM kemarin ketika melawan Persebaya itu keren banget kan? Iya. Kang Ucup, High pressing segala macam itu nggak jalan. Persebaya itu nggak jalan. Rivera nggak jalan. Yang dari Timur Leste itu siapa? Gali. Prietas nggak jalan gitu ya. Itu benar-benar di press PSM dan cara menyerangnya pun itu cukup bagus. Mereka build up dari itu dan golnya ketika lawan Persebaya itu keren juga gitu. Di menit akhir juga. Nah, Persib kayak kemarin kita yang kemarin mewanti-wanti Persib jangan sampai kecolongan di menit-menit akhir dan itu kejadian gitu. Dan PSIM gol lawan Persebaya itu di menit injury time dan itu juga cukup bahaya. Nah ini yang agak perlu dikhawatirkan oleh Persib. Apakah selama 90 menit itu Persib bisa tetap konsisten bermainnya, fokus atau gimana? Nah itu yang saya takutkan gitu. Cuman kalau misal dari segi pemain sih sebenarnya Persib lebih unggul sih sebenarnya dari segi skuad gitu ya. Cuman apakah PSM dengan mengandalkan permain semangat juang yang tinggi dan itu ada di kita sebagai home base mereka, ya itu yang bahaya itu. Oke, baik. Tadi Pak Kang Pri ini nyinggung soal high pressing dan ini sebenarnya jadi momok juga ya buat Persib ya, karena kan beberapa kali melawan tim yang menerapkan taktik high pressing. Nah, kalau dari kacamata Kang Aris, ketika lawan melakukan permainan high pressing ini dengan skuad yang ada ini, Persib harus ngapain nih Kang? Terutama kan kalau kita lihat lini depan ketika high pressing ini agak kesulitan untuk mencari ruang ya. Lini tengah juga kesulitan untuk menyuplai bola ke depan. Kumaha Kang? Ketika high pressing dilakukan oleh tim lawan ketika melawan Persib, yang harus dilakukan adalah bagaimana mencari ruang-ruang flank, diperkuat. Ketika kemarin Persijap Jepara melakukan pressing, sisi kanan kita benar-benar nggak berjalan sama sekali. Sisi kiri Putros juga mati kutu. Artinya memang mau nggak mau Coach Bojan harus melakukan perubahan dalam artian memasangkan orang yang bukan memiliki 3 positioning. Harus posisi the best-nya di situ. Taruh kita punya Rezaldi untuk di bek kiri. Bek kanan kita bisa taruh Robi Darwis, nggak hand-hand deh yang melakukan blunder kemarin. Kita bisa taruh hand-hand. Nah yang paling penting adalah sebenarnya yang bisa menghidupkan ketika high pressing ini adalah kreativitas lini tengah. Bang Ucup. Bagaimana lini tengah ketika Mark Locke sama Lucho ditaruh di free roll harus ada defensive midfieldernya. Itu karena kemarin juga seakan-akan si Persib nggak punya gelandang bertahan. Nggak punya gelandang bertahan yang sudah kita tahu Matrinardi, bahkan dia yang ngomong secara langsung dia tidak bisa melawan pemain cepat. Ketika ada umpan terobosan, ada umpan true pass, itu akan membuat dua Julio Cesar sama Matrinardi ini kerepotan untuk melakukan backup. Artinya yang harus dilakukan ketika nanti PSIM melakukan high pressing juga adalah bagaimana kreativitas di lini tengah. Ketika kita sudah tidak memiliki AMF murni, misalnya Marsilio tidak bisa melakukan perannya Tyron, saya kira menurut saya adalah bisa dilakukan secara pragmatis adalah menaruh Lucho dan Mark Locke sebagai pre-roll. Dan satu sebagai defensive midfielder. Entah itu bisa pakai Alprianda Dewangga, entah itu bisa pakai Robi Darwis kalau mau ditaruh di sana, karena kita tahu di timnas U23 Robi Darwis stamina-nya luar biasa di akhir. Nah, naik turunnya entah itu Robi Darwis, entah itu bisa juga kita pasang Deddy Kusnandar dengan berbagai pengalamannya. Jadi untuk high pressing ini 3 kuncinya. Flanknya harus benar-benar yang punya power untuk bisa menyisir sektor sisi antara Rezaldi dan kanan bisa pakai Robi Darwis. Di tengahnya ada defensive midfielder, kita bisa pakai Dado Kusnandar. Dan juga di lini serang kita harus bisa punya striker yang bisa kuat menahan bola. Kemarin saya tertawa ketika Persis Solo menggunakan Gervane Castaner. Ketika di Persib selalu saya kritik, dia itu nggak bisa tahan bola. Nahan passing aja menurut saya dia masih jauh, bolanya mantulnya jauh, nggak lengket. Dan ketika kemarin kita taruh Bahros di sana, dia nggak bisa tahan bola.
David da Silva itu udah the best banget. Dia udah bisa nahan bola, balik badan dia udah bagus. Nah, Barros tuh nggak bisa nahan bola. Abon si Ramon kumaha Kang? Ramon Tengki lihat kemarin di 45 menit babak kedua kemarin juga belum terlihat sama sekali karena suplai dari lini tengah tidak terlihat dengan baik gitu. Malah kemarin muncul Barros dari sektor kiri menerima umpan dari Sadil itu muncul dari kiri. Tapi untuk sebagai orang yang nahan bola menurut saya itu belum terlihat. Jadi ada 3 kuncinya untuk melawan PSIM besok adalah sektor kiri, bek kanan, bek kiri harus benar-benar yang bisa membantu sektor penyerangan. Yang kedua kita perkuat defensive midfielder kita agar Lucho sama Klok bisa berkreasi di lini tengah. Ketika kita tadi ngomongin chemistry, dan yang ketiga adalah striker yang terbangun itu yang bisa nahan bola. Nah, tadi banyak banget saya baca komen di YouTube-nya PRFM yang mengatakan kita butuh chemistry, big no. Saya bilang Adit di CEO atau kepala humasnya Persib itu Adit bilang bahwa semua pemain yang dibeli saat ini adalah 2025 ini adalah murni keinginan Bojan dan murni dipersiapkan untuk ACL. Betul. Dan ketika sudah berbicara murni dipersiapkan untuk ACL dan murni udah pemilihan Bojan, chemistry itu udah harus dikesampingkan, harus langsung inline. Kalau terus ngomong chemistry, ya mau sampai kapan terus ngomongin chemistry. Nah, harusnya chemistry itu sudah terjalin ketika di Thailand, sudah 3 kali uji coba. Piala Presiden sudah beres. Piala Presiden 3 pertandingan loh. Mau ngomong chemistry apa lagi? Apalagi Adit sudah menegaskan bahwa pertama pemain Persib yang dibeli ini adalah pilihan Bojan. Dipersiapkan untuk ACL, dan yang ketiga adalah regenerasi. Ketika regenerasi harus pemain muda yang datang kolot-kolot kene. Nah, itu menurut saya Botoh, mohon maaf, mohon izin, mohon punten ya. Saya melihat itu dari pernyataan-pernyataan dari Persibnya sendiri. Satu, pilihan Bojan, kedua dipersiapkan untuk ACL. Ketika dipersiapkan untuk ACL yang levelingnya Asia, Persib itu sudah membawa bukan nama Bandung, bukan membawa Jawa Barat, tapi membawa Indonesia. Jangan ngerakeun teuing siga kamari lolos Liga. Artinya Bojan mempersiapkan pemainnya dengan baik. Marsilio, Tengki, terus Barros. Tapi sayangnya ketika kalau ngomong chemistry, big no menurut saya bukan chemistry. Tapi strategi yang dilakukan Bojan tidak berjalan dengan baik. Seperti contoh paling nyata adalah tidak ada perannya AMF di lini tengah Persib. Oke, mantap ya. Kita minum dulu ya dari Al-Masum ini supaya nanti segar ya. Sama kopi pahit. Oke. Luar biasa sekali analisisnya Kang Aris, Kang Pri. Nah, kalau saya ke Kang Kris karena Kris pakai baju PSIM. Ngahiwal. Udah kerennya Kris. Kumaha tuh permainan PSIM kan Kris nonton Liga 2-nya musim lalu gitu, dan sekarang akhirnya PSIM bisa promosi di Liga 1 gitu. Kumaha Kris secara permainan? Dan sebagai yang salah satu yang ngikutin lah cukup Liga 2 musim lalu gitu kan, hingga akhirnya PSIM bisa promosi dari 2 pertandingan di Super League ini gitu ya. Seperti apa yang disampaikan tadi Kang Pri sama Kang Ar juga. Memang PSIM ini cukup agresif di flank gitu. Di flank ya. Dan ini tuh yang bakal jadi PR Persib Bandung nanti gitu, karena kita tahu sendiri sisi kanan kita emang kurang berjalan gitu. Sisi kiri pun Franz Putros kan bukan posisi naturalnya gitu. Nanti itu akan melawan pemain-pemain asing yang memang mereka tuh cukup lincah gitu di sisi gitu. PSIM tuh karena dari yang pertandingan saya lihat gitu ya, karena belum lagi PSIM ini kan belum terkalahkan di Super League ya. Dari 2 laga mereka menang 1 kali, 1-0 lawan Persebaya, kemudian 1-1 lawan Arema. Itu pun kebobolannya via penalti. Alias mereka belum kebobolan dari open play nih. Cukup bersih lah. Belum lagi duet back asing mereka gitu, Yusakuya Madera dari Jepang gitu sama Ramos Mingo gitu dari Argentina. Nah, Yusakuya Madera ini tipikal back yang ibaratnya bersih lah. Dia bukan tipikal yang duel tapi scanning, jaga area, jaga jarak. Nah, rekannya ini yang dari Argentina ini Mingos ini dia versi kasarnya lah ibaratnya. Nah, ini yang bisa dibongkar oleh lini serangan Persib Bandung gitu. Meskipun memang PSIM baru 2 gol gitu sejauh ini. Satu dari open play Ezekiel, satu lagi juga dari gol bunuh diri gitu kan pas lawan Arema. Tapi itu tetap jadi poin yang harus dikhawatirkan oleh Persib gitu, apalagi dengan kondisi Persib kemarin kalah 2-1 lawan Jepara gitu yang sama-sama tim promosi gitu. Apalagi ini PSIM akan main di kandang sendiri di depan supporternya sendiri gitu kan. Dan ya dengan apalagi status juara Liga 2 ya. Status juara Liga 2 dan belum lagi lini tengahnya itu ada Zé Valente. Benernya betul, seorang gelandang asal Portugal yang udah malah melintang di Liga 1 yang maestro lini tengah lah gitu. Tahu karakter pemain juga ya. Oke, baik.
Jadi Kang Kris ini pertemuan Persib lawan PSIM ini kembali terjadi setelah 19 tahun ya. Terakhir kita ketemu sama PSIM tahun 2006. Ketika itu main di Stadion Mandala, menang 2-0. Yogyakarta menang 2-0. Golnya teh Jana Arif sama Gendut Doni. Pas main di 2 Mei 2006 itu di Stadion Siliwangi 1-1. Waktu itu gol Persib dicetak Antonio Claudio. Ini keresep banget. Toyo sekali. Nah, tadi kan sudah dibahasnya kekuatan dari Persib, kekurangannya dari laga kemarin. Nah, untuk pertandingan pada hari Minggu nanti, kira-kira nih dari kacamata Kang Kris, dari Kang Aris dulu deh. Sekarang siapa nih kira-kira pemain yang bisa jadi kartu truf lah Bojan Hodak ketika lini tengah ini mandek, serangan mandek gitu. Siapa tuh kira-kira Kang? Kalau di pertanyaannya Mang Ucup, pemain mana yang harus diwaspadai dari PSIM, justru nggak ada. Yang diwaspadai pemain sendiri. Karena itu jadi harus diwaspadai adalah permainan sendiri, fokus. Nah, yang menjadi faktor perubah permainan Persib tetap sih menurut saya adalah ketika tidak ada defensive midfielder itu tetap di Adam Alis. Tidak ada lagi gelandang tengah kita yang punya naluri menyerang dan positioning yang baik. Marsilio itu luar biasa tekniknya. Mungkin menyamai dengan Neymar. Tapi dalam sisi positioning di antara pemain tengah yang sekarang yang saya kira adalah Adam Alis yang paling bagus untuk saat ini. Jadi ketika Persib formasinya masih 4-3-3 itu ketika tidak ada defensive midfielder menurut saya Adam Alis yang akan membawa perubahan dengan baik. Tapi ketika kita memasangkan defensive midfielder seperti Dado ataupun Robi Darwis ataupun Alfredo Dewangga, menurut saya yang akan membawa perubahan adalah chemistry antara Lucho dan Klok. Bagaimana dia membangun chemistry untuk membangun lini tengah untuk memberikan umpan-umpan manja kepada striker kita. Kalau Beckham cedera, kita masih punya Sadil Ramdhani yang kita beri kesempatan untuk bisa lebih baik seperti itu. Oke, baik. Kalau tadi saya sih sedikit ingin tanya ke Kang Pri ya. Kang Pri kan tadi menyoroti sosok Baros ya di depan. Mainnya rada kasih sita. Jadi mengingatkan strikernya ini Pak di Arsenal teh Gabriel Jesus. Kumaha Pak lamun misalkan nanti pertandingan lawan PSIM apakah perlu Baros dan Ramon diturunkan langsung di menit pertama Pak melihat pergerakan Baros yang mampu mengacak-ngacak dari sisi sayap gitu dan Ramon yang begitu kuat begitu di lini depan Kang Pri. Kalau menurut saya sih ya Kang Ucup, saya masih berharap berharap ke Berginho ya sebenarnya Berginho gitu ya. Tapi ya memang posisinya yang menurut saya sih sekarang kurang tepat ya kalau misalnya menurut saya ya. Karena ketika misalnya Berginho ini main di Borneo itu sangat luar biasa di tengahnya. Sangat luar biasa. Tapi ketika dia di kanan itu ya memang bukan posisi idealnya dia gitu itu. Bahkan ya tadi kata Kang Aris itu kebalik ya memang kebalik kelihatannya itu. Harusnya Baros bukan Baros ya Marcelo ke kanan, Berginho itu ke dalam gitu ya. Cuman permasalahannya ini strateginya itu adalah Bojan itu yang biasanya main cepat, istilahnya dari belakang itu mainnya ke depan terus cepat antara Ciro, David da Silva sama Tyron gitu. Nah sekarang itu nggak ada yang langsung cepat itu nggak ada. Semuanya itu tipe gelandang yang memang menahan bola semua gitu ya. Jadi nggak langsung plus ke depan. Nggak bisa langsung gitu ya. Nah tapi kemarin saya agak senangnya ketika si Ramon masuk itu ada yang bisa menahan bola di tengah gitu ya. Walaupun ya memang suplai bolanya masih kurang gitu ya. Nah saya berharap sih kalaupun misalnya mau memang berubah taktik. Ketika misalnya memang dua-duanya dimainkan, si Juliannya itu yang di kiri atau ke kanan. Tinggal pilihannya bisa itu sama Beckham atau siapa gitu. Nah tetap si Ramonnya yang ada di tengah. Menurut saya seperti itu. Nah kalau di tengahnya, kalau misalnya memang dua pertandingan ini dianggap mandek atau Klok sama Lucho gitu ya, bisa dimainkan antara tadi Adam Alis atau si Dewangga menurut saya gitu. Biar apakah pola permainannya kita tidak terbaca gitu. Karena kalau misalnya dua pertandingan ini kita lihat itu kelihatannya sudah terbaca sama pelatih lain. Tapi kalau saya pribadi berharap teh Luciano jadi pemain nomor 10 bro. AMF ya. Karena saya lihatnya Kang Kris
di 2 pertandingan terakhir teh, iya Luciano rada ngeunaheun ya ngumpan-ngumpan walaupun umpannya rada jarak jauhnya. Tapi kayaknya Bojan perlu meracik strategi nih di lini tengahnya, apakah menempatkan Mark Locke dan juga katakanlah Robby Darwis gitu ya untuk menjadi dua jangkar di lini tengah gitu kan. Si Lucho ini maju sebagai gelandang serang kan gitu. Kayak perlu dicoba gitu karena mengingat kemarin kalau saya lihat ya, ketika bola dapat ke Marsilio itu jadi temponya tidak lawan, Pak. Karena terbiasa waktu ada Ciro, DDS sama Taylor kan terbiasa cepat. Jadi pas Marcelo mungkin sebenarnya Marcelo masih kena kumaha ya taktiknya gitu, tapi balik lagi nya tadi Cekang Aris kalau misalkan chemistry mah sekarang sudah bukan waktunya gitu. Sudah bisa dimaklumi lagi. Ya gitu. Nah, kalau dari Chris kumaha Chris, besok kira-kira siapa yang bisa menjadi pembeda di pertandingan PSIM melawan Persib dia? Karena saya pakai baju PSIM, udah pasti dari sisi PSIM. Benar-benar kudu dijagaan, Persib gitu ya. Baik lagi kan kemarin lawan Persija aja kita kalah gitu 2-1. Lawan PSIM ini Persib tentu harus double-nya bangkit lebih kuat lagi gitu karena kita nggak bisa nggak PSIM karena mereka tuh salah satu tim dengan skuad termewah di Liga 1 musim ini gitu. Karena mereka masuk dalam 10 tim yang skuadnya cukup termahal gitu. Itu bukti keseriusan kalau mereka tuh ya serius di Liga 1 setelah sekian 18 tahun ya. Nah, dari semua nama-nama itu udah jelas tadi yang kita sebut tadi juga ada Ze Valente kan di tengah yang itu pun jadi kelemahan Persib kan pas lawan Persijap Jepara kayak nggak punya lini tengah gitu. Selain itu udah pasti Ezekiel Pulgavidal gitu yang golin gawang Persebaya gitu yang mantan Persita ya? Mantan Persita keluar dulu baru balik lagi gitu. Dari lini serang belum. Nah, karena Persib itu kemarin kelemahannya di sisi kanan. Nah, di PSIM ini sisi kirinya tuh dihuni oleh Derrick Corve. Dia tuh sayap kiri asal Inggris. Nah, biasanya kan kalau pemain Inggris di liga kita mah lambatnya, tapi dia mah tipikal dribbling cepat gitu. Karena dia di Liga 2-nya dulu di Persiraja Banda Aceh gitu. Nah, meskipun memang di musim ini belum ngegolin atau apa, tapi tetap ini jadi PR juga. Kita nggak bisa lengah gitu aja gitu sama pemain-pemain sayap ini. Belum lagi ini sebenarnya sih kalau saya ini sentimen pribadi gitu ya. Saya berharap tuh Rafael Rodriguez atau Rafinha gitu pemain terbaik Liga 2 musim lalu tuh bisa perform di Liga 1 gitu. Cuman masalahnya memang di 2 pertandingan awal ini dia kayaknya sih belum klop sama strategi pelatihnya. Nah, takutnya ketika lawan Persib di situlah momen dia membuktikan diri gitu kan. Karena ya biasanya kan kalau tim melawan Persib mah jual kasetangan lah ibaratnya. Sejam kamar lagi kan gitu kan. Edan-edanan ya. Nah, jadi emang intinya sih yang harus diwaspadai dari Persib dari PSIM itu permainan sayapnya. Ini yang harus. Dan gimana caranya kita mematikan distribusi bola dari Ze Valente. Ya itu makanya perlu ada gelandang bertahan ya. Anu wani noker bola gitu. Jadi kalau bisa mah kemarin sebetulnya pas gol kedua Persijap ge lamun Lucho wani pelanggaran deh. Bahaya kan cina mau golnya kan. Iya, pasti ya. Pas yang gol kedua itu dari serangan balik juga itu. Iya. Itu tinggal disuntrungkeun we. Bae we kartu kuning. Kayak yang kagok teh karena sigana butuh Cucu Hidayat, Keke Jakarya atau Jang Rohiman. Kolot pisan mah saya can lahir mah. Can lahir gelandang jaga unggul eta. Nah, sekarang kita ke sesi terakhir deh ya. Prediksi skor dari masing-masing. Biasanya sok bener ya. Sebenarnya Chris, PSIM versus Persib. Melihat performa terakhir ini, ya. Sepertinya Persib akan kesulitan meraih 3 poin. Entah imbang, bisa jadi kalah juga gitu. Karena selain faktor pemain, faktor strategi, kita harus juga memperhatikan faktor lapangan. Betul. Stadion Sultan Agung ini cukup mengherankan lah ya bisa lolos verifikasi di Liga musim ini gitu. Mengingat apalagi musim lalu juga Dado cedera parah. Cedera di sana ya. Di sini pas lawan Barito kalau nggak salah kan ya. Nah itu jadi Persib ini harus putar 2 kali selain mengalahkan formasi dari PSIM juga bagaimana menaklukkan kondisi lapangan Sultan Agung. Faktor non teknisnya di dinya. Kalau saya sih cenderung kayaknya sih imbang sih. Imbangnya seberapa imbang teh? Iji sama cukup. Oke. Kalau dari Kang Aris seberapa Kang Aris? Kalau cek saya banyak, kalau formasi tidak berubah, tetap mempertahankan formasi saat melawan Semen Padang dan lawan Persijap Jepara, menurut saya kita akan kalah 2-1. Tapi kalau formasi berubah, kita akan kalah 2-1.
kalau formasi tidak berubah. Tapi kalau formasi berubah, kita pakai gelandang bertahan dan bek kanan, bek kiri kita pakai yang sesuai posisinya, saya yakin bisa menang 3-1. Cakep. Yakin ya. Eta mah tigana terus diterawang lagi 70 tinggi. Kemarin hiji-hiji reka beneran saya jadi. Sudah lainnya bener. Anu tilu hijina tapi namun formasi tidak berubah, kalah 2-1, tapi kalau formasi berubah pakai formasi terbaik di kanan di kiri 3-1. Yakin menang. Oke. Kang Pri berapa Kang Pri? Kalau tidak berubah posisinya 1-1. 1-1. Tapi kalau misalnya berubah menang. Menang sebenarnya 2 hiji. Oke. Aman wae. Tadi nyebutkan 3 hiji tapi geus kapela nyebut kudu beda tuh. 2 hiji lah. Berarti kalau dari prediksi teman-teman semua pasti kagolannya berarti hiji, 2 hiji. Moal sih. Soalnya kenapa kemarin tuh 2 gol tanya. Saya tuh entah kenapa Teja antisipasi bolanya karena itu kemarin itu saya entah kenapa lewat bolanya yang mungkin tadi kita lupa bahas juga posisi Teja nih. Kita Adam Shibek ini nggak tahu kenapa nih kan belum dimainkan juga. Betul kan kabarnya juga udah sempat latihan lagi gitu kan. Cuman entah nih apakah Bojan akan kembali menurunkan Teja persaingan sama lokal kita atau akan justru jadi laga debutnya Adam nanti. Adam ya. Enggak masalah antisipasi 2 gol itu sama-sama dua-duanya gitu golnya. Apa ya istilahnya nggak bisa apa ya istilahnya mengantisipasi tendangan padahal tendangan yang kedua itu nggak terlalu keras sih sebenarnya. Kita rindu Cecep Spiderman. Mungkin atau juga faktor karena musim lalu juga Teja nggak terlalu baik bermain. Iya bisa jadi ya. Ya itu. Ya oke lah kalau begitu ya mudah-mudahan bisa bangkitnya di pertandingan PSM Jakarta. Kita mah di sini hanya membahas seputar ulasan pertandingan tapi baik dan buruknya nanti mungkin pelatih yang lebih tahu ya. Bojan Hoda kadang-kadang kan bobotoh teh paling kan itu sih tapi kan kita nggak tahu ya kondisi si pemain itu apakah dia memang udah tune in atau belum gitu kan harus dipainkan tapi tungtungna jadi goreng kan kasihan juga ya apalagi di era media sosial sekarang tuh kan geralaknya ketika pemain goreng. Terakhir boleh apresiasi nggak? Boleh. Karena kebetulan Kang Ucup kita PRFM dipercaya nobar Persib oleh salah satu sponsor bank saat itu kita keliling di 7 kota. Saya mengucapkan terima kasih kepada bobotoh yang ada di perbatasan. Wah, masya Allah perjuangan kalian untuk nonton Persib itu adalah benar-benar taruhannya nyawa. Saya tahu betul ketika kita bikin nobar di Bekasi, di Karawang itu bagaimana bobotoh diserang oleh pendukung lain. Jadi ketika buat kita yang warga Kota Bandung, Kabupaten Bandung menggunakan jersey Persib itu mudah. Tapi buat bobotoh-botoh di perbatasan, bobotoh Bekasi, Karawang, Majalengka, perbatasan-perbatasan dengan bobotoh yang lain, masya Allah saya hatur nuhun dengan menggunakan jersey Persib kalian mengorbankan nyawa tapi tetap mati-matian untuk mendukung Persib. Hatur nuhun. Oke, baik kita kasih tepuk tangan untuk para bobotoh. Ya. Hatur nuhun juga untuk para bobotoh yang selalu nonton channel YouTube Radio PRFM terus mengikuti program Kisah Persib ya karena di setiap pertandingan kita akan selalu mengulas pertandingan mudah-mudahan di pertandingan nanti melawan PSM Yogyakarta pada Minggu 24 Agustus 2025 di Stadion Sultan Agung Bantul jam 15.30 ya. 15.30. Persib bisa bangkit dan meraih kemenangan ya. Amin. Oke, hatur nuhun Kang Pri, Kang Aris. Ya, hatur nuhun. Kang Aris hatur nuhun sudah gabung lagi di Kisah Persib. Nanti jangan bosan ya, kita aja ngobrol deh. Ya, hatur nuhun juga maka para bobotoh dan juga penonton channel YouTube Radio PRFM juga bisa ikut berkomentar di kolom komentar ini, sampaikan prediksi skor Anda dan juga bagaimana ulasan dari Anda ya. Tentu Anda bisa juga like, share dan subscribe channel YouTube Radio PRFM. Saya Supansori pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biru. Salam biru. Bye.